Kembali lagi di cerita nyata. Siapa yang menyangka bahwa badut yang menghibur kita adalah seorang eksekutor berantai. Itulah yang terjadi di kota Chicago pada tahun 1976 sampai dengan 1979, di mana seorang pria bernama John Wayne Gacy yang dikenal sangat menghibur anak-anak, ramah, rajin, dan pandai bergaul di lingkungannya, bahkan pernah berfoto dengan istri Presiden Rosalind Carter, adalah seorang eksekutor berantai. Adapun hal ini terungkap ketika seorang anak laki-laki bernama Robert yang berumur 15 tahun menghilang ketika melakukan pertemuan dengan seorang kontraktor yang menawarkan pekerjaan selama musim panas. Namun, sebelum itu, Robert meminta ibunya untuk menunggu Robert pada saat itu. Akan tetapi, waktu berlalu, Robert tidak kunjung kembali. Setelah mencari dengan khawatir, ibunya pun melapor ke polisi. Pada hari itu, tanggal 11 Desember 1978, dan ibunya pun melapor bahwa Robert pamit untuk berbicara dengan seorang kontraktor. Adapun polisi langsung mencurigai seorang pria, yaitu John Wayne Gacy, di mana seorang kontraktor yang sedang merombak toko tempat Robert bekerja, dan menyidik selama 2 hari. Dan pada tanggal 13 Desember, polisi mengunjungi rumah Gacy dan menemukan bukti bahwa Robert pernah berada di sana. Polisi pun melakukan cek latar belakang Gacy yang ternyata ditemukan pada tahun 1968. Gacy pernah melakukan kriminal, yaitu memperkaus seorang remaja pria dan menyuap korban agar tidak melapor ke polisi. Namun, tidak diikuti oleh remaja tersebut. Akan tetapi, Gacy tidak putus asa. Dia menyuap seorang preman lainnya untuk memukuli remaja tersebut. Tapi usahanya gagal, sehingga Gacy dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada waktu itu. Namun, karena Gacy menjadi narapidana teladan, sehingga pada tahun 1970 Gacy dibebaskan. Tetapi di tahun 1971 Gacy berulah lagi, yaitu mencoba memperkaus seorang anak laki-laki. Namun masalah ini ditutup karena remaja tersebut adalah seorang homoseksual. Kemudian setelah kejadian itu, Gacy menjadi seorang kontraktor. Dengan adanya keterangan dan bukti latar belakang Gacy, polisi mengamati Gacy dan berusaha memperoleh surat izin yang berwenang untuk menggeledah rumah Gacy. Dan ketika izin keluar, polisi langsung mendatangi rumah Gacy. Dan ketika polisi memasuki rumah Gacy, tercium samar bau busuk yang berasal dari bawah lantai rumah. Kemudian, pada saat itu, tanggal 22 Desember, Gary menghubungi pengacara dan mengakui membunuh Robert. Dan ternyata Gacy membunuh bukan hanya Robert saja, namun ada banyak anak laki-laki yang dibunuhnya setelah melakukan hubungan badan dengan dirinya. Keesokan harinya, polisi dan penyidik mencopot lantai rumah Gacy dan menemukan rongga berlumpur yang hanya bisa dimasuki sambil merangkak. Dan polisi menemukan sesosok mayat dan bagian-bagian tubuh 2 mayat lainnya. Dan polisi menanyakan lagi, di mana Gacy mengubur korban-korban lainnya. Gacy menunjuk ke arah garasi. Kemudian polisi menemukan sesosok mayat lagi di bawah lantai semen. Dan total mayat yang ditemukan pada saat itu ada 16 mayat di bawah lantai, dan diperkirakan ada 20-an lagi korban kira-kira di tempat lain. Ketika para tetangga mendengar kasus Gacy, mereka tidak percaya karena Gacy sangat baik di mata mereka. Itulah yang disebut yang terlihat belum tentu baik. Setelah melakukan pencarian, ternyata ada 33 korban yang ditemukan dan hanya 25 orang yang dikenali karena Gacy sendiri tidak ingin mengakui siapa para korban tersebut. Adapun para korban ditemukan selain di rumahnya,
para korban lainnya juga ditemukan di sungai karena Gacy membuang mayat-mayat tersebut di sungai. Tanggal 6 Februari 1980, Gacy diadili. Namun aneh, selama persidangan, Gacy tidak mengakui perbuatannya dan diakui oleh pengacara bahwa Gacy menderita edan elin, di mana dia membunuh secara edan dan secara tidak waras. Namun dalih tersebut langsung ditolak karena Gacy pernah mengakui kepada polisi bahwa ia yang membunuh para korban. Dan pada tanggal 13 Maret 1980, John Wayne Gacy dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman mati. Adapun hukuman yang ia terima yaitu 21 kali hukuman seumur hidup dan 12 kali hukuman mati. Hukuman ini sampai masuk di Guinness Book of World Records sebagai hukuman terlama yang dijatuhkan kepada seorang eksekutor berantai. Itulah cerita nyata dari seorang John Wayne Gacy yang menjadi kenangan buruk bagi keluarga para korban. Semoga kita dan keluarga kita, bahkan kenalan kita, dijauhkan dari hal-hal kejadian seperti ini. Teman-teman suka video ini, mohon like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita nyata selanjutnya. Terima kasih.